Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar tercinta. Kali ini ada kisah seorang penjual es doger bernama Pak Darto yang diusir oleh Pak Hendra, pemilik ruko yang sangat sombong, dan Allah pun membayar kontan perbuatannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sampai selesai. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, berdiri deretan ruko mewah yang baru dibuka. Ruko-ruko itu masih sepi penyewa, tapi salah satu unit di ujung sudah ramai setiap pagi. Bukan karena bisnis di dalamnya, melainkan karena Pak Darto, penjual es doger keliling, biasa mangkal di sana. Pak Darto adalah sosok pria tua yang sederhana. Setiap hari ia mendorong gerobak es dogernya dari rumah menuju ruko itu. Ia tidak mengganggu siapapun, hanya berjualan sebentar, melayani pembeli yang kebanyakan anak-anak sekolah dan pegawai sekitar. Namun, sejak ruko di samping tempat mangkalnya dibeli oleh Tuan Hendra, seorang pengusaha sukses, suasana berubah. Tuan Hendra, yang dikenal sebagai pria ambisius dan perfeksionis, tampak tak suka pada kehadiran Pak Darto. "Tempat ini bukan buat pedagang kaki lima," gumam Hendra suatu pagi dari balik kaca ruko barunya sambil menatap sinis ke arah gerobak Pak Darto. Pagi itu, Pak Darto baru saja membuka lapak kecilnya di depan ruko seperti biasa. Beberapa pembeli sudah mulai berdatangan, namun suasana berubah saat sebuah SUV hitam berhenti tepat di depan ruko yang kini resmi ditempati oleh Tuan Hendra. Dari dalam mobil, Hendra turun dengan langkah cepat. Ia menatap tajam ke arah Pak Darto, lalu langsung mendekat. "Pak, ini tempat saya. Tolong jangan jualan di sini lagi. Ganggu pemandangan," ujar Hendra dengan nada tajam. Pak Darto yang terkejut hanya bisa berdiri terpaku. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menumpang sebentar, tak pernah membuat keributan. "Maaf Pak, saya di sini cuma pagi saja, paling 1 jam. Anak-anak suka beli di sini," jawab Pak Darto lirih. Namun Hendra tak peduli. Ia menunjuk papan nama rukonya dan berkata, "Ini tempat usaha, bukan tempat mangkal pedagang jalanan. Pindah sekarang, atau saya panggil satpam komplek." Orang-orang yang tadinya antri mulai mundur. Beberapa memperhatikan. Ada juga yang hanya menunduk, tak berani ikut campur. Dengan wajah sedih dan tangan gemetar, Pak Darto mulai membereskan barang-barangnya, mendorong gerobaknya perlahan ke pinggir jalan. Setelah kejadian itu, Pak Darto tidak lagi berjualan di depan ruko. Ia memilih mangkal lebih jauh, di tepi taman kota yang jarang dilewati orang. Penghasilannya turun drastis. Kadang dalam sehari, hanya ada 2 atau 3 pembeli. Namun ternyata, peristiwa pengusiran itu tak sepenuhnya luput dari perhatian. Bu Lilis, pemilik warung kopi di sebelah ruko Hendra, diam-diam menyaksikan semuanya. Ia merasa tak tega dan mulai menyebarkan cerita itu ke warga sekitar melalui grup WhatsApp RT. "Itu Pak Daktu, loh, yang diusir sama orang ruko baru itu. Padahal cuma jualan bentar buat nyambung hidup," tulis Bu Lilis. Beberapa warga mulai bersimpati. Ada yang sesekali mengantar makanan ke rumah Pak Darto. Bahkan ada anak muda bernama Ryan, seorang konten creator lokal yang mendengar cerita itu dan tertarik membuat konten tentang perjuangan Pak Darto. "Pak, boleh saya videokan Bapak jualan biar orang tahu kisah Bapak?" tanya Ryan sambil mengulurkan kamera HP-nya. Pak Darto mengangguk pelan. Walau masih ragu, ia tidak ingin jadi bahan belas kasihan. Tapi jika itu bisa bantu dagangannya laku lagi, ia rela.
Video yang direkam oleh Rian mendadak viral di media sosial. Dalam waktu 2 hari, videonya sudah ditonton lebih dari 200.000 kali. Banyak komentar berisi dukungan dan simpati untuk Pak Darto, tapi juga kecaman terhadap perlakuan Tuan Hendra. Miris, orang tua cuma cari nafkah kok diusir. Kalau kaya tapi sombong, nggak ada gunanya. Saya pernah beli es doger ke Pak Darto. Orangnya baik banget. Warga sekitar mulai berdatangan ke tempat baru Pak Darto berjualan. Tak hanya membeli es doger, beberapa juga menyelipkan amplop kecil atau membawakan makanan. Pak Darto yang semula tertunduk mulai tersenyum lagi. Sementara itu, di ruko, Tuan Hendra meradang. Ia tidak menyangka kejadian kecil yang dianggap sepele bisa membesar seperti ini. Bahkan seorang pemilik ruko sebelah menegurnya. Gara-gara kamu, semua orang malas lewat sini. Lihat sendiri tuh di internet. Nama komplek kita jelek sekarang. Puncaknya terjadi saat acara pasar rakyat diadakan oleh RT setempat untuk mendukung UMKM. Tanpa diduga, Pak Darto diundang secara khusus sebagai tamu kehormatan dan diberikan panggung untuk berbicara. Dan yang lebih mengejutkan, ruko-ruko lain memasang banner bertuliskan, "Kami dukung pedagang kecil, es doger Pak Darto Legend." Tuan Hendra yang lewat hanya bisa terpaku melihat kerumunan warga mengerubungi Pak Darto sambil bersorak dan mengabadikan momen. Setelah acara pasar rakyat sukses besar, nama Pak Darto makin dikenal. Banyak pelanggan baru datang, bukan hanya karena kasihan, tapi karena es dogernya memang lezat dan penuh kenangan masa kecil. Bahkan ada kafe di kota sebelah yang menawarkannya untuk jadi pemasok es doger tetap mereka. Namun, nasib berkata sebaliknya bagi Tuan Hendra. Sejak kejadian itu, reputasi rukonya menurun drastis. Calon penyewa yang sudah hampir deal batal karena tak ingin berada di bawah atap orang arogan. Tak hanya itu, media lokal mulai mengangkat cerita ini sebagai contoh buruknya kesenjangan sosial dan minimnya empati. Wajah Tuan Hendra mulai dikenal sebagai simbol kesombongan kelas atas. Bahkan ada mural kecil bergambar es doger dengan tulisan, "Lebih segar dari hati orang kaya." Merasa malu dan geram, Tuan Hendra beberapa kali mencoba membersihkan citranya. Ia membuat video klarifikasi dan meminta maaf. Tapi komentar netizen tetap pedas. Minta maaf karena malu, bukan karena sadar. Terlambat, Pak. Karma udah datang duluan. Sementara itu, Pak Darto tetap rendah hati. Saat ditanya wartawan soal Tuan Hendra, ia hanya berkata, "Saya sudah maafkan. Rezeki itu urusan Tuhan. Saya cuma ingin jualan dengan tenang." Beberapa minggu setelah kejadian viral itu, kehidupan Pak Darto berubah signifikan. Ia tak hanya kembali semangat berjualan, tapi juga mulai merekrut 2 orang tetangga muda yang sebelumnya menganggur untuk membantunya membuat dan mengantarkan es doger. "Saya dulu pernah ditolong banyak orang, sekarang giliran saya berbagi," ucapnya sambil tersenyum. Es doger Pak Darto kini bisa dipesan online melalui aplikasi lokal. Pesanan dari kantor, sekolah, dan bahkan hotel mulai berdatangan. Mobil pickup kecil, hasil patungan donatur, digunakan untuk mengantar pesanan dalam jumlah besar. Di sisi lain, Tuan Hendra akhirnya menutup rukonya. Tak sanggup menghadapi tekanan sosial, ia memutuskan pergi keluar kota dan menjual ruko tersebut secara diam-diam. Tak ada pesta, tak ada perpisahan. Hanya satu foto terakhir dari warga memperlihatkan Hendra mengemasi barang-barangnya sambil menunduk sebuah ironi yang terasa dalam. Pak Darto kini sudah memiliki sebuah warung kecil di sudut jalan. Tempat yang jauh lebih besar dan lebih nyaman
dibandingkan dengan gerobaknya dulu. Usahanya semakin berkembang berkat dukungan dari warga yang merasa tergerak oleh kisah perjuangannya. Warungnya kini ramai dengan pembeli dari berbagai kalangan. Ada yang datang untuk sekadar menikmati es doger. Ada juga yang datang hanya untuk mendukung usaha kecil yang sempat diinjak-injak. Di pagi yang cerah, Pak Darto duduk di depan warungnya, mengamati dua orang karyawan muda yang sedang sibuk melayani pelanggan. Mereka kini bekerja dengan penuh semangat dan rasa bangga. Tak pernah membayangkan dulu bahwa mereka hanya pengangguran yang pernah terabaikan. Namun, di sini mereka belajar tentang arti kerja keras dan kejujuran. Sementara itu Tuan Hendra, yang kini sudah tinggal jauh dari kota, merasa kehilangan arah. Ia tak lagi merasa seperti pengusaha sukses yang dulu. Hatinya kosong dan keinginannya untuk membuka usaha baru di tempat lain selalu dibayangi oleh bayang-bayang dari kesalahan masa lalunya. Saat mendengar kabar bahwa Pak Darto kini memiliki warung sendiri dan makin sukses, Tuan Hendra hanya bisa terdiam. Dalam diam, ia sadar bahwa kesombongan tak akan membawa kebahagiaan. Terkadang, ia mengingat ucapan Pak Darto, "Rezeki itu urusan Tuhan, Pak. Yang penting kita tetap rendah hati." Di suatu malam yang sunyi, Tuan Hendra duduk di balkon rumah barunya. Merenung panjang, berpikir tentang hidupnya yang tak lagi secerah dulu. Sementara di kejauhan, di bawah lampu jalan yang rimen-rimang, sebuah warung kecil dengan papan nama sederhana es doger Pak Darto terus-menerus ramai dikunjungi orang. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati, empati, dan perjuangan tanpa henti. Pak Darto, dengan segala keterbatasannya, berhasil membuktikan bahwa rezeki datang kepada mereka yang tidak hanya berusaha, tetapi juga berbagi dan menjaga hati.